Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota di Jakarta. Sore ini saya berada di satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita akan bincang-bincang dengan seorang politisi gaek. Luar biasa, ini kan tahun politik. Semoga menginspirasi Anda sekalian Tribuners. Langsung saya sapa saja Wali Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo di Pulau Sulawesi. Mungkin Anda di Papua atau di pedalaman Sumatera, ini di Gorontalo di Sulawesi. Dengan Dr. Haji Marten Agustaha, Sarjana Ekonomi, Magister of Economic Development. Komplit beliau. Usia beliau memasuki nanti, kita sama-sama Agustus, Pak. Sama-sama Agustus. Makanya nama saya Agus. saya orang tua saya tidak menyematkan nama Agus. Agustus nanti beliau 64 tahun. Tapi tahukah saudara bahwa 2/3 usia beliau lebih terjun di politik? Anggota DPRD sudah 5 periode sejak 87 dan sekarang Wali Kota Gorontalo. Kita sapa saja. Selamat sore Pak Marten Agustaha. Selamat sore Pak Domu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa selamat kabar, sore Pak Pak. Agus? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Senang ketemu Pak Domu pada Siap. sore hari ini. Pak Marten Agustaha hadir di Makassar karena di sini sedang ada rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia akan diselenggarakan nanti. Jadi seluruh wali kota akan kumpul di Makassar. Semoga berjalan lancar. Amin. Mudah-mudahan. Pak Marten, apa saja yang nanti akan dibawa dari aspirasi Gorontalo ke arena ini? Apeksi. Apeksi. Oh ya, baik. Jadi Rakernas ini adalah agenda rutin daripada Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, dan kebetulan saya dipercayakan sebagai wakil ketua 1 Apeksi seluruh Indonesia. Ketua saya itu Wali Kota Bogor, ya, Kang Bima Arya. Ya. Saya wakil ketua bidang otonomi daerah, wakil ketua 1. Kami terpilih waktu itu tahun 2001 di Jakarta. Nah, setiap tahun kami itu melaksanakan Rakernas dan mengangkat hal-hal yang aktual di dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun di dalam kemasyarakatan. Nah, kali ini memang temanya bertumpu pada hal yang mengarah kepada politik, tetapi tetap membahas hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa pokok-pokok bahasan yang akan kita bicarakan di dalam Rakernas ini? Rakernas itu sendiri hanya merupakan bagian kecil daripada kegiatan kita, karena ada banyak kegiatan yang kita laksanakan. Pertama yaitu Indonesia City Expo. Jadi kita memamerkan dan mengekspos seluruh potensi-potensi wilayah daerah yang dibawa oleh para kepala daerah bersama para jajarannya untuk ditampilkan, dipromosikan, dipamerkan dalam ajang Indonesia City Expo. Ini nanti ada Indonesia City Expo yang diikuti oleh 98 kota seluruh Indonesia. Di Makassar juga? Di Makassar. Ini di Pantai Losari nanti tempatnya. Yang kedua, ada namanya Karnaval Budaya. Jadi seluruh kota itu akan menampilkan dalam suatu atraksi malam perayaan dan penampilan budaya. Seni adat budaya daerah-daerah ditampilkan. Baik itu seni tari, seni drama, seni suara, semua seni-seni itu ditampilkan. Dan budaya-budaya dari masing-masing daerah, ciri khas kearifan lokal itu akan ditampilkan di dalam Karnaval Budaya itu. Jadi itu sehari dan semalam itu akan tampil seluruh, ini akan berjalan berparade
dalam satu acara karnival. Nah, yang ketiga, kita melaksanakan seminar tentang investasi. Ini tema kita pada tahun ini juga masalah investasi. Bagaimana meningkatkan investasi dengan memanfaatkan seluruh potensi-potensi wilayah yang dapat dikembangkan dan ditawarkan kepada para investor, karena Rakernas kali ini akan dihadiri oleh para duta-duta besar dari duta besar luar negeri untuk Indonesia, dan juga para pengusaha-pengusaha dari berbagai negara, Singapura, Korea, Jepang dan sebagainya. Ini akan hadir sehingga daerah-daerah punya kesempatan untuk menampilkan dan memaparkan berbagai potensi daerah yang bisa ditawarkan kepada para investor untuk dari negara-negara tersebut. Sehingga bisa menarik para investor asing maupun investor dalam negeri. Keren. Yang keempat, itu baru Rakernas, membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi organisasi kami sebagai wadah bagi para pemerintah daerah dalam rangka untuk mengembangkan potensi daerah, kemudian bisa memajukan daerah. Nah, tema pada kali ini yaitu peningkatan investasi, dan juga tidak lupa membicarakan masalah yang berkaitan dengan masalah politik, karena kita tahu bahwa 2023-2024 adalah tahun politik. Dan orang selalu berbicara masalah politik. Bagaimana kita mensikapi bahwa walaupun kita berbeda, karena wali kota seluruh Indonesia itu datang dari berbagai latar belakang politik yang berbeda. Saya dari Partai Golkar misalnya, ketua saya Bima dari Partai PAN. Ada yang dari PDIP, ada yang dari Nasdem segala macam ya. Ada yang dari Demokrat dan lain sebagainya. Jadi kita, tetapi di dalam membawa Indonesia ke arah makin lebih baik ke depan, kita lepaskan jaket-jaket yang berwarna-warni itu, tapi kita berbicara Indonesia. Kita satu warna, yaitu merah putih. Karena itulah yang menjadi tujuan kita, bagaimana mau memajukan Indonesia. Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat di mata dunia, dan bisa berdaya saing di dunia internasional. Seperti keren. Jadi rangkaian acara ada karnival budaya, itu berarti melibatkan masyarakat. Ada pameran ekonomi melibatkan pelaku UMKM segala macam. UMKM, Dan di sisi lain ada pemerintahan gitu ya. Iya, betul. Jadi luas ya. Betul sekali Pak Dong. Iya. Jadi bukan hanya ini. Bukan hanya ajang wali kota. Bukan hanya kita, pejabat. Bukan. Jadi seluruh. Jadi saya juga membawa para pimpinan OPD saya, kemudian juga masyarakat, UMKM saya juga akan berpartisipasi di sini. Nanti dia akan pajang produk-produknya di bot milik pemerintah kota. Karena kita ada mereka sekaligus jualan ya. Jualan situ, jadi promosi. Seperti misalnya di Gorontalo itu kan ada produk-produk khas tenun, namanya karao, baju Karawang bisa di situ. Ada yang tudung songko, kupiah Karanji namanya. Atau apapun dari produk-produk lokal yang merupakan hasil karya yang merupakan kearifan lokal kami pamerkan di situ. Di dalam Indonesia City Expo. Keren. Jadi seperti itu Pak Domu. Tribuners dan terutama yang ada di warga di Makassar, kita dukung, kita support, kita doakan acara Apex ini berjalan lancar. Nanti dibuka oleh sebenarnya kita mengundang presiden atau wakil presiden. Kemungkinan besar mungkin Pak Mendagri yang datang. Oh, Pak Tito. Pak Tito Karnavian. Baik. Dan beberapa menteri, karena ada beberapa menteri yang menjadi pembicaraan di dalam ajang Rakernas kita. Baik Pak Martin. Kita lanjut. Tribuners tadi sudah singgung bahwa beliau ini politisi gaek ya. 5 periode anggota DPRD, 5 kali 5 berarti 25 tahun ya. Sejak usia 28 tahun beliau sudah anggota DPRD. Itu tahun 87 ketika saya masih kelas 1 SMP. Oh gitu ya. Dan itu beliau masih anggota DPRD di Sulawesi Utara sebelum Gorontalo ini belum dimekarkan. Sebelum dimekarkan Gorontalo, kemudian belakangan Gorontalo dimekarkan dan beliau 3 periode di sana dan sempat menjadi ketua DPRD Gorontalo sampai kemudian
mencalonkan diri ikut kontestasi pemilihan wali kota Gorontalo tahun 2014 sampai sekarang. Ini tahun ke-9 berarti. Iya, betul. Pak Wali, Ya. apa rahasianya kok awet di dunia politik? Tidak banyak orang yang terjun di politik, tapi ada juga yang kapok. Ya, memang kenapa dunia politik itu banyak orang menghindar karena katanya dunia politik itu dunia keras. Kadang disebut dunia kotor. Pertempuran, dunia kotor, dunia keras, dunia pertarungan, dunia saling bunuh-membunuh. Pokoknya banyak hal yang dilekatkan di dalam politik itu. Stigma negatif ya. Stigmanya negatif. Tetapi sebenarnya politik ini kan bukan hanya yang kita lihat politik praktis. Tapi politik dalam arti konsep itu bahwa bagaimana mengelola negara kan seperti itu kan, politik mengelola negara, politik pemerintahan, politik negara seperti apa itu, dan suatu sistem dibangun di dalam pemerintahan dalam suatu negara, daerah, wilayah, apapun namanya di muka bumi ini itu melalui suatu proses politik. Tidak ada satu keputusan penting negara tanpa proses politik, tanpa melibatkan politikus. Iya, ekonomi bisa berjalan dengan baik. Ekonomi bisa jalan, ekonomi bisa maju karena ada komitmen dan keputusan politik yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Ada undang-undang, harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Ada hotel ini bisa dibangun, bisa jalan dengan baik ya, karena memang ada aturannya bagaimana undang-undang berinvestasi, bagaimana undang-undang dalam memberikan dunia perhotelan dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa dunia politik itu sangat penting dan strategis di dalam rangka kita untuk mengelola negara. Nah, bagaimana saya terjun di dunia politik itu memang latar belakang saya ini dari sisi keilmuan, saya punya disiplin ilmu ekonomi. Nah, mulai dari sekolah SMP saya sudah ekonomi. Karena sekarang sekolah di SMEP, sekolah menengah ekonomi pertama. Berikut ke sekolah tingkat atas, saya di ekonomi juga. SMEA, sekolah menengah ekonomi atas. Begitu di fakultas perguruan tinggi, saya juga di ekonomi, fakultas ekonomi. Mestinya tidak terlalu inline dengan politik. Nah. Ekonomi saya memilih untuk kuliah di Universitas Samratulangi, fakultas ekonomi. S2 saya juga ekonomi. Magister Economic Development di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Di ketiga ini saya memang S3 saya di Universitas Hasanuddin di antropologi, tapi dia antropologi yang mengarah kepada hal-hal yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi antropologi juga, kesejahteraan. Nah, itu saya. Jadi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, disiplin ilmu, dan bakat kemampuan saya, sebenarnya saya di ekonomi. Tapi mestinya jadi konglomerat ya. Dan memang itu cita-cita saya dari awal. Saya tidak mau jadi pegawai negeri, saya mau ingin jadi pengusaha. Sehingga ketika saya lulus dari perguruan tinggi, saya merintis usaha. Iya. Dan sempat juga direktur utama di sana. Ya, betul. Ya. Berusaha, tapi saya lebih tertarik ke politik. Ketika itu memang politik kita, politik di zaman Orde Baru itu kan politik yang diarahkan kan. Baru tiga partai yang bersaing. Kemudian ada pemilihan DPR, pemilihan kepala daerah itu masih di pemilihan di DPR. Belum pemilihan langsung seperti ini. Belum rakyat memilih. Jadi masih belum politik kita masih ini, sehingga saya alhamdulillah ketika itu pada zaman Orde Baru saya terjun di dunia politik, direkrut jadi anggota partai politik, langsung ditawarkan untuk menjadi anggota DPRD. Karena ketika itu mau jadi anggota DPRD itu kalau rupa sekarang kan kita harus ingin calonkan diri, kemudian mendekati ketua partai dan lain sebagainya. Pada saat itu dipanggil-panggil. Masih semacam penunjukan oleh partai ya. Kamu mau ini, ada sistem orang-orang tertutup. dipanggil, mau aktif di politik,
Jangan hanya jadi pengurus partai, tapi harus jadi anggota DPR. Saya bilang siap. Saya bilang dicalonkan. Kampanye, mereka yang kampanyekan, terpilih ya duduk kita. Jalankan tugas. Tugas kita ya memilih kepala daerah, seperti itu. Nah, setelah reformasi, alhamdulillah saya masih di Sulawesi Utara. Pada saat itu 98 saya masih anggota DPRD Sulut. Dan tahun 2000 ketika Gorontalo dimekarkan, maka 2021 dibentuklah DPRD. Maka saya dari Sulawesi Utara pindah ke Gorontalo jadi anggota DPRD 2001 sampai 2024. 2001 sampai 2004. Kemudian pemilu 2004 terpilih lagi jadi anggota DPRD. 2004 sampai 2009. Kemudian pemilu 2009 terpilih lagi jadi anggota DPRD 2009 sampai 2014. Dan ketika itu saya dipercayakan sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, karena sudah cukup lama di DPRD, saya bilang saya mau coba keberuntungan nasib di eksekutif karena sudah lama di legislatif. Nah, maka pemilihan wali kota pada tahun 2014 saya ikut dalam kontestasi itu dan alhamdulillah terpilih sebagai wali kota 2014 sampai 2019. Kemudian untuk kedua kali menjadi wali kota saya ikut lagi 2019. Pada pemilu 2018 saya terpilih, dilantik 2019 sampai dengan 2024 sampai sekarang ya tinggal 11 bulan saya menjabat ini. Keren, luar biasa. Itulah karir politik saya. Karir politik yang lengkap. Kan kita tahu kalau trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kecuali nanti komisioner di KPK. Betul. Pak Martin, kepuasan batin apa yang Bapak peroleh? Eksekutif, legislatif. Saya kira di mana saja kita berkarir, di mana saja kita berkarya, di mana saja kita bekerja, kan tujuannya untuk kepentingan rakyat, untuk masyarakat, kemaslahatan masyarakat. Karena tugas daripada eksekutif maupun tugas daripada legislatif itu sama-sama kita mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang makin lebih baik, makin lebih sejahtera, makin lebih maju daerahnya dan makin lebih berkualitas, terutama SDM. Jadi tentunya kepuasan batin apa yang bisa diperoleh apabila apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan itu bisa diterima dan memberi arti yang luas kepada rakyat, memberi sesuatu yang baik kepada rakyat. Artinya ada sesuatu, misalnya kita bekerja, katakanlah saya sebagai wali kota sekarang dipercayakan untuk mengelola suatu daerah. Nah, bagaimana kalau misalnya tantangannya bagaimana mengurangi angka kemiskinan, bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia, bagaimana mengurangi angka pengangguran, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau itu tercipta dan terlaksana dan tercapai, maka tentunya kita akan merasa senang. Rakyat senang, kita juga senang. Karena kita bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kita. Saya terus terang jadi pejabat baik di eksekutif maupun legislatif itu, ya alhamdulillah hidup saya memang saya wakafkan untuk rakyat. Saya tidak mencari untuk kepentingan saya maupun keluarga, ini menarik tetapi nih, untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Sehingga saya berharap ketika saya sudah tidak ada yang dikenang oleh masyarakat terhadap saya. Kayak gitu. Saya mau masuk di situ. Banyak politisi tergiur ke politik baru setahun 2 tahun berurusan dengan penegak hukum. Betul. Baru setahun dapat eksekutif berurusan dengan penegak hukum karena berbagai alasan urusan dia. Betul. Bapak 5 tambah 2 periode 7 periode, termasuk di wali kota. Alhamdulillah semoga amanah sampai akhir. Insya Allah. Apa rahasianya? Insya Allah. Membentengi hati, membentengi diri. Memang orang bilang ketika kita sudah berada dalam suatu jabatan tertentu, godaan itu sangat tinggi. Betul. Pasti. Dan siapapun, dan manusia normal pasti ada yang tergoda. Betul. Nah, bagaimana kita membentengi diri kita agar tidak tergoda dengan hal-hal yang justru akan menyengsarakan kita, dan bukan hanya kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, dan
pasti kita akan jadi sampah masyarakat. Ketika kita sudah tidak dihargai, ketika kita menjabat, duduk dalam satu jabatan, disanjung-sanjung, dihormati, diangkat-angkat, suatu ketika kita diremehkan, dilecomooh malah, dibully, di apa saja. Bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana cucu, dan sebagainya. Itu kalau hanya berpikir diri sendiri tentunya orang akan, tidak apa-apa. Tapi bagaimana anak cucu kita, kasihan ya. Jadi maka oleh karena itu apapun godaannya, alhamdulillah ya dengan kuasa Allah saya dijauhkan dari berbagai godaan dan rongrongan, bukan hanya godaan tapi rongrongan yang sangat dahsyat dari berbagai pihak. Dan insya Allah saya jalani itu sesuai dengan. Tapi godaan itu, rayuan itu, gratifikasi itu pernah ada ya? Banyak. Itu ya? banyak. Apalagi di bidang pembagian proyek, bagaimana dalam pengangkatan birokrasi, di dalam investasi, semua itu banyak sekali itu. Tapi saya pikir apa sih yang kita cari? Menjadi pejabat. Terus terang Pak Dom, saya ini sebagai wali kota, kecuali mungkin tinggal mau pergi di toilet, mau bayar, itu tinggal itu yang saya bayar. Semua dibayar oleh negara. Apalagi yang kita cari kan? Makan kita dibiayai negara, pakaian kita dibiayai negara, kendaraan kita dibiayai negara, tempat tinggal rumah kita dibiayai negara, kemana-mana kita dibiayai oleh negara. Baru kita mau jarah lagi kekayaan negara, selalu itu. Ini menarik. Sudah tidak ada sudah tidak ada rasa empati kalau orang bilang. Sudah tidak ada rasa empati orang seperti itu. Semua sudah ditanggung oleh negara kehidupan kita. Kemudian kita juga di sisi lain membebani, bahkan menjarah kekayaan negara itu. Maka suatu saat kita akan dilaknat oleh Yang Maha Kuasa. Hal kecil di situ, pernah nggak saudara, orang lain, keluarga istri, anak, menantu, Pak beri ini dong, beri ini dong, beri. Bagaimana cara? Banyak itu. Bagaimana cara menangkis? Tapi alhamdulillah kalau dari sisi keluarga, alhamdulillah anak-anak saya bahkan mereka itu selalu menyembunyikan diri, jangan ditahu orang bahwa mereka ini anak wali kota. Mereka ini kalau misalnya menjadi PNS, jangan karena fasilitas, karena anak wali kota. Dan anak saya satu PNS, satu pegawai bank, satu pegawai BUMN. Mereka jadi karena mereka memang usaha sendiri dan karena pendidikan mereka, bukan karena bapaknya ketua DPRD atau bukan karena bapaknya wali kota. Karena ketika mereka jadi itu, saya jadi menduduki jabatan menentukan juga, tapi bukan karena saya, karena apalagi di zaman sekarang dengan tingkat seleksi yang begitu ketat melalui CAT, nggak mungkin orang bisa lulus begitu saja tanpa kemampuan sendiri, walaupun dia dapat backingan dari mana-mana. Nah, keluarga saya alhamdulillah tidak ini, tapi dari berbagai pihak, misalnya paling banyak saya kira misalnya tim sukses itu, dan di mana-mana begitu. Kan kalau setelah selesai saya kan sudah mendukung Pak. Nah, kalau gitu kan, setelah kita duduk kan biasanya tim sukses itu yang tagih jatah kan. Walaupun disebut relawan, tapi ada juga nggak rela kan. Saya selalu memberikan pencerahan kepada mereka bahwa kalau terjadi sesuatu kepada saya, dan kalau kita jalani sistem seperti ini, nanti bukan hanya saya yang terjerumus, kalian-kalian juga akan terkait-kait. Banyak contoh saya bilang, dengan cara-cara seperti itu saya memberikan yang mereka. Saya bilang, kalau ada sesuatu, jalani sesuai dengan prosedur, mekanisme. Nanti kalau jika ada yang sama, tentu kita prioritaskan Anda lah, begitu kan? Jadi, misalnya anaknya mau jadi pegawai negeri, silakan ikuti prosedur dulu. Mekanisme prosedur itu diikuti. Dan kalau ketika dia sudah di dalam, sudah masuk, sudah ada kesempatan yang sama bagi orang yang berbeda, maka tentunya yang kedekatan dengan saya yang akan ini. Itu disebut referensi, dan itu sah. Asal misalnya nilai sama-sama 8, 9, bukan dia 5, yang lain 9. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya KKN itu.
Keren. Pak Wali. Iya. Semoga ini integritas begini dijaga. Ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, Pak Wali, kita kembali ke Gorontalo. Ini sudah 2 periode, tahun ke-9. Tahun ke-9, betul. Apakah ada program prioritas Pak Wali yang sudah terlaksana sukses dan mendapat pujian siapapun, lembaga survei atau pemerintah memberi award misalnya, dan apa yang belum? Oke, Bang. Baik. Dalam menjalankan program dan membuat kebijakan, saya itu dipandu oleh suatu sistem yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang saya susun, saya buat ketika saya awal pemerintahan. Jadi misalnya pada tahun 2014 sampai dengan 2019 ada yang namanya RPJMD 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang harus saya sukseskan berdasarkan janji saya kepada rakyat ketika saya melaksanakan kampanye. Karena sistem pemerintahan sekarang dijalankan atas dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang jadi dia presiden, yang jadi gubernur, yang jadi kepala daerah. Karena dulu kita ada namanya GBHN. Itu siapapun jadi bupati, wali kota, siapa jadi gubernur, jalankan taat pada itu. Presiden dari atas sampai ke bawah sama semua, seluruh Indonesia. Tapi sekarang dalam sistem reformasi, dengan kebebasan yang ada sekarang, bahwa setiap daerah itu menjalankan fungsinya sesuai dengan kebijakan dan program yang disusun oleh kepala daerah yang terpilih. Karena sebelum dia terpilih, dia janji kepada rakyat, apa yang kau mau, program apa yang akan dilaksanakan. Apakah prioritas di pengembangan sumber daya manusia kah? Prioritas di dalam pertumbuhan ekonomi kah? Prioritas di bidang peningkatan infrastruktur kah? Kan di situ dia punya ini. Nah, saya pada periode pertama alhamdulillah mencanangkan sebuah kebijakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, kemudian menciptakan manusia-manusia Gorontalo yang produktif, aktif, kemudian masyarakatnya yang religius dan terdidik. Makanya saya sebut dengan kota smart, sejahtera, maju, aktif, religius dan terdidik. Nah, itu singkatan dari smart. Jadi dalam hal untuk menjalankan program itu tentunya kita ada prioritas-prioritas. Maka 5 tahun itu saya membuat suatu peta untuk menjalankan program sesuai dengan kebijakan yang saya laksanakan. Pertama, saya memprioritaskan pada tahun pertama, di periode pertama itu peningkatan pada sektor pendidikan. Jadi tujuan saya bagaimana supaya meningkat kualitas sumber daya manusia Gorontalo. Ada lahir manusia-manusia unggul Gorontalo. 10, 15, 20 tahun akan datang akan muncul setelah saya jalankan program ini. Karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu kan melalui sektor pendidikan. Melalui sektor pendidikan ini saya membuka akses seluas-luasnya kepada pendidikan. Jadi karena biaya pendidikan itu kan mahal. Tidak semua orang bisa menjangkau. Sehingga karena tidak bisa dijangkau oleh semua orang, maka tidak semua orang bisa mengakses dunia pendidikan. Terutama pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kan. Nah, maka harus diberi akses. Jadi pendidikan bukannya milik orang kaya, orang yang tidak mampu pun harus dia mengenyam dunia pendidikan. Berupa apa? Beasiswa? Namanya DOS, Dana Operasional Sekolah. Beasiswa kepada anak-anak yang punya kemampuan. Dan pendidikan gratis mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Sampai SMA ya? Iya. Gratis. Artinya tadi memberi beasiswa kepada anak yang mempunyai kemampuan dalam intelektual, tetapi di ekonomi kemampuan terbatas. Akademis, Di ekonomi terbatas. Ya, itu yang saya cipta, alhamdulillah bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia Gorontalo yang saat ini sudah mencapai 78,44, tertinggi di Provinsi Gorontalo, bahkan melampaui indeks rata-rata IPM nasional. Keren. Pak Wali, kita agak
masih di situ. Ya. Antara lain adalah sesuai dengan tema kita tentang transformasi digital. Siap, betul. Kita tahu bahwa dengan manual kita bertemu fisik. Saya mau urus KTP, ketemu. Betul. Mau urus kartu keluarga, Iya, ketemu. Dan itu rentan, Itu, pungli. iya. Bagaimana menurut Pak Wali? Di transformasi digital ini sangat penting. Pelayanan menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah, jadi efisien, efektif, cepat, tepat, dan akurat. Transparan. Ya. Transparan. Jadi kita mengurangi adanya pertemuan-pertemuan secara fisik dengan masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini OPD yang melayani, karena di situ rentan terjadinya transaksi. Nah, transaksi ini akan menimbulkan berbagai godaan kepada mereka yang melayani. Mulai dari orang di front office, dia sudah ini uang rokok, uang semeng, uang apa, uang lipstik atau uang apa kalau perempuan. Kemudian naik lagi kepada kepala bidang yang harus ada uang pelicin, percepat dan lain sebagainya, sampai kepada kepala dinas. Dan itu sudah menjadi suatu yang dulu ya, di Indonesia itu lumrah seperti itu. Maka ada iklan menyebut kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat? Nah, karena itu. Jadi hal seperti itu yang harus kita eliminir, harus kita hindari. Dan sistem digitalisasi itu adalah salah satu cara untuk mengurangi itu. Karena dalam pelayanan tidak perlu ada tatap muka antara satu sama lain, sehingga bisa menghilangkan transaksi-transaksi yang sifatnya merugikan, baik bagi yang masyarakat yang dilayani maupun akan merusak tatanan birokrasi kita. Sekarang yang dilakukan di Pemkot Gorontalo apa nih? Di bidang apa yang mulai digalakkan digital? Apakah sudah semua atau ada yang khusus tertentu? Ya, jadi kita mulai dari layanan-layanan perizinan. Pelayanan di DPMPTSP itu seluruh layanan perizinan sudah dilakukan secara online. Tidak ada lagi pelayanan secara tatap muka. Orang mau datang ke kantor DPMPTSP itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu tinggal mengambil surat izin atau sertifikat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP fisik, itu yang diambil. Mulai dari dia lakukan permohonan itu secara online, administratif, ya, pemenuhan berbagai persyaratan dia lakukan secara online ya. Jadi semua sehingga tidak ada ketika, dan dia juga mengetahui bahwa itu sudah selesai, maka dia ketahui secara online. Ketika kita mau ingin memberikan dia sertifikat atau surat izin atau katakanlah surat izin yang dikehendaki itu secara fisik, baru dia datang ke sana. Nah, pelayanan itu saya mulai dari kantor kelurahan juga. Jadi semua layanan kelurahan, dan semua di kelurahan itu tidak ada lagi orang yang mau datang minta surat keterangan tidak mampu misalnya. Dia secara online saja, dari rumahnya saja dia. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Dia begitu keluar di HP-nya atau di laptopnya, dia langsung print, sudah keluar. Mau urus apa? Surat keterangan misalnya dalam hal jual beli tanah. Kan dari sebelum dikeluarkan oleh akte jual beli oleh notaris ataupun oleh PPAT kecamatan, maka surat keterangan dari lurah harus dikeluarkan dulu, menerangkan bahwa si A ini memang betul-betul memiliki tanah seluas ini di tempat ini, beralamat di sini. Itu tidak perlu lagi datang ke kantor lurah dia secara fisik untuk minta surat, tapi secara online. Jadi di kelurahan, di perizinan, pengurusan KTP lagi, apalagi pengurusan KTP. Dia datang itu tinggal perekaman dan potret aja untuk datang. Kemudian dalam sistem pembayaran di Badan Keuangan. Jadi seluruh transaksi pembayaran kami itu sudah sistem digital semua. Sistem pembayaran sudah memakai kris, memakai e-banking, sudah memakai SMS banking, dan sudah tidak lagi pembayaran melalui kantor-kantor kas yang ada sudah secara
komitmen tadi ya untuk melayani masyarakat efektif, efisien, cepat, tepat, murah, akurat, tepat ya kan, ya, transparan ya, dan menghindari pungli. Menghindari pungli. Ya, Betul. ya, itu penting. Itu perlunya digital. Dan saya kira ini dan sistem ini alhamdulillah tahun 2020-2021 dipercepat oleh situasi dan kondisi kita. COVID. Pandemi COVID. COVID. Orang tidak bisa ketemu, ya maka itu. Orang yang gaptek pun mau tidak mau bisa belajar. harus ini. Sistem pembelajaran aja melalui online kan tuh. Iya. Wah, luar biasa. Pak Wali, kita sekarang ke politik lagi. Ya, siap. Pak Wali sudah 9 tahun. Ya, wali kota. Wali kota. Ya, Tidak mungkin 15 tahun, ya, kecuali betul. amandemen ya. Kemana selanjutnya? Jadi untuk wali kota lagi atau ke bupati kan tidak mungkin. Bupati nggak boleh? Nggak boleh. Oh, gitu Kan ya? setingkat kan? Jadi nggak boleh ya? nggak boleh, tidak boleh. Oh, saya baru tahu. Saya kira di kota yang sama tidak boleh, di tempat lain Oh boleh. tidak, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh iya. Tidak boleh bupati. Tapi kalau ke jenjang yang lebih di atas, Pilgub boleh. misalnya. Atau ke jenjang ke bawah, boleh. Misalnya saya jadi wakil wali kota, boleh itu. Jadi sesudah wali kota, pantasan ada, iya. sesudah wali kota 2 periode, kan tidak bisa lagi jadi wali kota. Jadi wakil wali kota boleh. Kayak di Surabaya kan pernah terjadi itu kan? Iya. Pak Bambang Deha kalau nggak salah. Bambang Deha jadi wakilnya Risma kan? Iya. Nah itu pernah. Atau bupati kemudian dia jadi wali kota di tempat lain, dimanapun tak boleh itu. Oh nggak boleh ya, oke. Tapi mau jadi gubernur boleh karena Iya, setingkat lebih di atas itu. Ya tentunya kalau jalan-jalan politik itu kan harus ke sana. Kalau bukan mau ke DPR RI, ke gubernur, atau jabatan apa yang akan dipercayakan oleh yang nanti mengelola negara nanti. Rasanya kan politikus gaya seperti ini nggak mungkin yang alternatif kedua tadi jadi wakil kan. Betul ya. Kelihatannya sih ke pilgub. Dan tidak mungkin. Sudah mulai persiapan kah? Ya untuk gubernur karena persaingan memang ketat karena tidak mungkin kan saya sendiri yang melenggang begitu saja. Kalau Pak sudah nggak bisa kan karena sudah 2 periode. Dan yang menguntungkan sebenarnya periode ini karena tidak ada lagi incumbent. Jadi persaingan bebas. Semua mulai dari nol. Semua mulai dari nol. Jadi tidak ada lagi persaingan antara yang incumbent dengan yang non incumbent. Jadi ya alhamdulillah saya dari internal partai saya termasuk salah satu yang dicalonkan, resmi dicalonkan ya. Sudah muncul ya. Okay. Karena kami diminta untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Istilahnya silahkan jual diri, silahkan promosikan dirimu, silahkan kau sosialisasi dirimu, silahkan kau kunjungi masyarakat, silahkan mau kemana-mana. Itu diberikan kesempatan oleh partai. Alhamdulillah kami berempat itu diberikan kesempatan dan nanti suatu saat partai akan menentukan siapa dari 4 orang ini yang akan dipertandingkan dengan calon-calon dari partai lain. Tetapi arah ke sana ya alhamdulillah saya sudah mulai rintis, persiapan-persiapan sudah dilaksanakan sejak tahun kemarin dan sekarang sudah mulai lebih intensif karena sudah mau mendekati kan. Tapi ya karena tugas partai bahwa kita diinstruksikan untuk mensukseskan dulu agenda yang ada di depan mata ini, yaitu Pilpres sama Pileg kan. Tapi Pak Wali nggak ikut caleg ya? Saya nggak ikut caleg. Artinya kalau ikut harus mundur kan? Iya harus mundur, tidak. Jadi karena kenapa kita harus sukseskan caleg? Karena Pileg kali ini 2024 menentukan nasib partai-partai untuk mengusung calonnya pada Pilkada. Iya. Apakah dia bisa mengusung sendiri atau dia harus berkoalisi. Ataupun kalau berkoalisi dia harus punya suara yang signifikan di parlemen supaya dia mudah untuk bisa menarik koalisi dari partai lain. Jangan sampai kita akan dipermainkan oleh partai lain dan susah kita untuk menawarkan kader kita nanti akan dijadikan kader sebagai pendamping atau wakil kan seperti itu. Tapi kalau kita punya kursi yang cukup signifikan di parlemen, maka kita menentukan dan kita bisa mencalonkan kader kita di Pilgub maupun Pilbub maupun Pilwako. Seperti itu Pak Nomor. Dahsyat. Terima kasih Pak Martin. Politikus gaek sudah 36 tahun. Mulai dari 28 tahun.
Pak Wali, kita tiba di ujung, Ya. baik terkait kegiatan APEKSI Ya. maupun terkait rencana-rencana Bapak ke depan, Ya. juga di masyarakat Gorontalo. Ya, Silakan ya. sebagai closing statement. Baik, terima kasih. Jadi, alhamdulillah di masa penghujung kepemimpinan saya sebagai wali kota, saya alhamdulillah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah, diberikan berbagai penghargaan, dan penghargaan tertinggi yang pernah saya dapatkan namanya Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden, yang diterima setiap hanya 5 tahun sekali oleh satu daerah yang 3 kali berturut-turut mendapat penghargaan di dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan itu saya terima pada tahun 2019. Di Provinsi Gorontalo baru saya yang terima itu dia. Yang kedua, tentunya dalam menjalankan tugas ini tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri. Di dunia modern seperti sekarang, kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi dan kerjasama dari semua pihak. Karena apapun yang kita kerjakan, semua itu pasti terkait dengan berbagai stakeholder. Maka alhamdulillah dengan kolaborasi, inovasi yang saya lakukan selama ini memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo yang diukur dari parameter dan indikator-indikator makroekonomi. Ekonominya meningkat, indeks pembangunannya juga meningkat, angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, dan Gini rasionya juga mengalami penurunan. Artinya dari 0,40 turun ke 0,38. Pembangunan di bidang ekonomi, di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan makin membaik dengan meningkatnya wajib sekolah 12 tahun, kemudian usia harapan hidup makin meningkat yaitu 72 tahun, dan indeks pembangunan manusia kita 78,44. Ini indikator-indikator makro yang menggambarkan kemajuan suatu daerah, dan itu saya bisa laksanakan tentunya bukan hanya saya sendiri. Ada saya punya wakil, ada saya punya sekda, seluruh jajaran dan masyarakat yang mendukung saya. Dan itu alhamdulillah menjadi kepuasan tersendiri bagi saya bahwa apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Yang berikut tentunya rencana politik ke depan ini walaupun masih belum jelas karena persaingan begitu ketat baik di internal partai maupun di eksternal, tetapi bagi saya itu adalah suatu seni di dalam mengelola tata kehidupan ini yang saya sudah memilih. Kan jalan hidup saya sebagai seorang politisi, walaupun saya punya disiplin ilmu berbeda dengan ini, tapi saya belajar di dalam kehidupan berpuluh tahun, beberapa periode saya jadi anggota DPR, kemudian 2 periode saya jadi wali kota. Alhamdulillah saya sudah belajar banyak, dan itu menjadi modal sosial bagi saya untuk menapaki ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir terkait dengan pelaksanaan APEKSI, tentunya APEKSI sebagai wadah para pemerintah daerah tentunya harus memberikan manfaat bagi kemajuan suatu bangsa. Maka keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh APEKSI ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kemajuan bangsa, terutama di dalam peningkatan ekonomi, kemajuan peningkatan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang makin lebih baik, pengelolaan negara yang makin lebih baik. Sehingga kami berharap kalaupun APEKSI nanti sudah tahun depan kami pasti akan melepaskan seluruh jabatan ini, para pimpinan APEKSI sekarang. Ke depan akan dilanjutkan oleh para pengurus-pengurus baru, oleh kepala daerah baru yang akan terpilih menjadi APEKSI. Sehingga nuansa daripada APEKSI sebagai instrumen penting bagi kemajuan negara ini bisa dapat
dilanjutkan oleh para kepala-kepala daerah sesudah kami. Demikian Pak Demura, terima kasih. Saya senang sekali pada sore hari ini bisa ketemu Bapak sebagai seorang jurnalis yang saya kira kawakan karena sudah jadi pemret. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Terima kasih Pak Wali Kota yang luar biasa, politisi senior luar biasa. Saya jurusan FISIP, Pak. Oh, FISIP ya? FISIPOL. Tapi saya justru nggak begitu tertarik ke politik ya, dengan berbagai alasan. Maksud saya tidak mau mengatakan bahwa politik kotor, enggak. Nanti maksud saya setelah ini kita wawancara 10 menit soal politik. Tapi kita tutup dulu di sini, teman-teman. Tribuners, itu bincang-bincang kita tentang Wali Kota Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.